bahwa korupsi itu bukan hanya pelanggaran hukum, sesuai hukum, tapi ada sogokan, itu tetap korupsi. Jadi jangan dianggap korupsi itu hanya karena melanggar hukum. Walaupun hukumnya sesuai semua, tapi ada sogokan, itu tetap korupsi. Karena itu namanya gratifikasi. Nah selalu orang menyatakan, saya tidak merugikan negara. Enggak, kau menjual jabatanmu, itu adalah korupsi. Salah satu syarat menjadi JC adalah tersangka harus mengungkap pelaku yang lebih besar dalam kasus itu. Dan lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Apa yang Anda coba untuk katakan, Bang? Ya, niat dari Pak Sony dan Pak Krisnamurti itu untuk justice kolaborator, saya yakin bahwa memang harus ke sana. Berarti artinya sudah ada gambaran begitu. Ya tugasnya Pak Krisna sama Pak Sonjaya. Kalau tidak bisa mengungkap yang lebih besar ya nggak usah kan gitu kan. Mungkin Mas Benyamin lebih akurat datanya ya kan. Anda bawa data? Anda bawa data Bang Boyamin? Jadi gini, bahwa hari ini sampai Mei kemarin 88 triliun gitu. Dan saya menyambut Pak Said Didu aja lah. Tentang penunjukan langsung. Itu ternyata ada dasar hukumnya. Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Itu perubahan terhadap perubahan kedua 16 tahun 2018. Tentang pengadaan barang dan jasa. Di pasal 35B, sorry ini saya daripada salah. Saya buka. 38 ayat 1. Oke, ini kita akan tampilkan. Kita akan coba tampilkan. Di situ. Ya, nah, ini ya, ini ada salinan lembarnya. Ya. Boleh mungkin Anda sambil bacakan? Ya, pasal anunya dulu, 38 dulu. Oke, kita akan buka di pasal 38 terlebih dahulu. Nah ini, 38 ayat 5, huruf A. Boleh penunjukan langsung kalau itu pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden. Jadi kalau ini sudah program prioritas pemerintah, bantuan presiden ataupun arahan presiden boleh penunjukan langsung. Oke. Ini itu. Tapi berarti sah-sah saja dong? Sah. Dan ini 30 April 2025 disahkannya. Berarti kan sudah setahun yang lalu. Iya. Ya, artinya itulah kemudian BGN melakukan penunjukan langsung motor yang harganya 28 juta maksimal sudah keuntungan dan pajak, tapi ternyata dibayar 42 juta kali 21.000. Maka kerugiannya itu langsung gampang, itu sudah di atas 200 miliar langsung itu. Belum internet, belum laptop, segala macam. Tapi sebenarnya ada penyimpangan juga. Di pasal 41 yang tadi, tolong dibuka. Arahan itu pun ada kriterianya. Di pasal 1A ayat 1, arahan presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 5 huruf A dan pasal 41 ayat 5 huruf A dituangkan dalam risalah rapat. Artinya ada rapat yang dipimpin presiden, ada risalahnya, terus ada memorandum seperti nota dinas segala macam atau bahkan dokumen lainnya. Jadi tidak bisa kemudian ini oh sudah ini karena BGN ini apa MBG ini program presiden maka penunjukan langsung semua. Tetap harus kembali kayak Pak Krisnamurti kalau surat kuasa itu nggak ada kuasa umum mengambil bank terus rekening berapa, terus nominalnya berapa, jumlahnya hari apa harus itu. Jadi maksudnya nggak bisa penunjukan langsung ini tetap semua bablas anginnya tanpa kembali kepada presiden dasarnya ini tadi. Nah dari situlah memang. Tapi apakah perbedaan arahan presiden di awal dengan pendataan logistik tadi yang Anda katakan itu bersamaan, Bang Krisna? Tanggal berapa Anda masih ingat? Apakah klien Anda mengatakan? Enggak, artinya gini bahwa kan pengadaan barang dan jasa kan terkait masalah tender yang tadi. Ya kan kalau penunjukan langsung yang dibuat oleh klien saya itu untuk membuat dapur SPPG. Jadi itu yang dilakukan penunjukan langsung. Lah yang bermasalah kan ketika sekarang yang jadi heboh ini kan transaksional adanya jual beli titik gitu loh. Adanya jual beli titik kan gitu. Nah ini yang dipermasalahkan. Saya khawatir ini hari ini tadi kan ditambah tersangka yang seakan-akan itu kaki tangannya Pak Sony. Saya khawatir karena Pak Sony mulai membongkar itu malah dicari-cari salahnya. Hati-hati loh Pak. Justru itulah nampaknya kan kemudian seakan-akan titik itu ditutup terus kemudian seakan-akan dari lewat pintu belakang. Pintu belakang salah satunya lewat tersangka yang hari ini diumumkan. Jadi ini tantangan bagi Pak Krisna harus lebih besar lagi. Karena mulai saya juga lihat tadi rilisnya Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa ada aliran dana kan kepada Sony Sanjaya kan dengan adanya dia mendapatkan fasilitas dapat mengintervensi kan seluruh fasilitator verifikator sehingga dari situ dia memberikan uang kepada
Sony Sanjaya. Perlu di dalam ini Pak, interupsi juga. Silakan. Kan mengatakan Pak Sony itu kepada seseorang yang kemarin, kalau kamu berada pada diri saya, pasti kamu juga nggak bisa nolak. Nah, siapa yang menekan itu? Nah, biar lebih tinggi yang menekan itu, Pak. Yang menekan Pak Sony berarti atasnya lebih, seakan-akan lebih tinggi dari Pak Sony. Siapa, Ya pasti, Pak? kan gitu loh. Ah, Iya. yaudah. Nah, oke. Iya. Tapi saya bilang begini. Saya ini birokrat tulen. Saya umur 24 tahun, udah pimpro $30 juta. Jadi saya paham betul 24 tahun, udah 30 juta. Jadi saya, seorang pengambil kebijakan, apabila sudah bisa diinterupsi, artinya itu kesalahan di pengambil kebijakan. Karena harusnya, Pak, kalau Pak Saiman datang ke saya, minta-minta, mau menginterupsi saya harusnya marahin dia, bukan dia yang marahin saya. Oke? Karena saya, nah, jadi apapun menurut saya, pelolosan, penekan itu ada kesalahan yang meloluskan. Itu karena... Ya, tapi kan yang menekan itu siapa, Pak? Ya, Masih makanya, lebih tinggi itu. Siapapun, jadi saya ini oke saja. Dalam PGN yang lebih tinggi tentu saja Pak Dadan. Ada Pak Dadan, ada lagi di atasnya Pak Dadan kan. Oke. Ada Siapa? Menko. Siapa? Ada Disebutin Menko. aja. Kan ilustrasi sedikit. Jangan sampai lempar narasi tapi nggak tahu siapa. Iya, nah bukan. Maksud saya begini. Saya menghargai Pak Sony mau membuka. Tapi kalau Pak Sony menyatakan ditekan dan meloloskan tekanan itu tetap kesalahannya Pak Sony. Karena harusnya dia yang menghalangi, bukan meloloskan. Sebagai wakil kepala Sebagai BGN. wakil kepala BGN, sebagai berwenang, siapapun dia yang menekan. Itu prinsip seorang pejabat. Karena pejabat begini, Anda diam saja dan tahu itu ada pencurian, Anda harus bertanggung jawab. Apalagi Anda meloloskan pencuri mencuri. Itu prinsip. Oke. Sejauh ini Bang Krisna, klien Anda sudah mengatakan mungkin penyesalannya dalam hal apapun keterlibatannya dalam dugaan yang disangkakan oleh Kejagung? Nggak, artinya kan salah satu justice juga harus mengakui kesalahannya. Ya. Nah, kita lihat daripada substansinya dulu. Di sini, ya kan, bahwa yayasan itu, ya kan, penyalur penerima manfaat untuk menyalurkan. Kemudian di sini, ya kan, pemerintah BGN pemberi ya kan daripada manfaat ketika waktu itu adalah klien saya, kan gitu. Nah, pengawasan setelah orang-orang ini diberikan titik, nah apakah dapur ini dibangun ataukah tidak? Nah, itu ya kan klien saya tidak sampai pengawasannya sampai ke sana. Nah, terjadilah maka titik-titik dapur itu ditransaksionalkan. Jadi tidak bisa terlihat sistem apakah dapur ini dijual belikan atau tidak. Fungsi pengawasannya tidak sampai di sana. Pada saat itu dilaporkan ke Presiden tidak? Kenapa? Semua sudah dilaporkan kepada Kabadan dan Kabadan sudah menyampaikan kepada Presiden. Oke. Bang Saididu, kalau menurut Anda sudah setahun bagian ini berjalan, kenapa baru sekarang? Saya pikir ya, satu, publik memang tahu ada pelanggaran yang sangat besar, penyimpangan sangat besar, dan Presiden juga menyadari bahwa ini ternyata memang benar. Awalnya kan Presiden masang badan kan. Masang badan, ini adalah pride saya akan jalan apapun, kan begitu awalnya. Tapi setelah dia tahu, kok begini, ternyata banyak masalah. Dan saya pikir pada saat itu Presiden kan sudah menggerakkan aparatnya BPKP untuk mengaudit, PPATK, apa segala. Dan saya pikir ini agak ribet nih, karena PPATK udah masuk. Dia tahu persis aliran dana kemana dan siapa. Dia udah ada datanya. Nah, perlu kita ingat bahwa korupsi itu bukan hanya pelanggaran hukum. Sesuai hukum, tapi ada sogokan, itu tetap korupsi. Jadi jangan dianggap korupsi itu hanya karena melanggar hukum. Walaupun hukumnya sesuai semua, tapi ada sogokan, itu tetap korupsi. Karena itu namanya gratifikasi. Nah, selalu orang menyatakan, saya tidak merugikan negara. Enggak, kau menjual jabatanmu, itu adalah korupsi. Nah, terjadi jual beli nanti di bawah, tanpa pengawasan, itu juga terjadi korupsi. Karena jual beli ini menyebabkan beban negara naik. Karena kosnya naik kan berarti beban negara naik. Nah, itulah menurut saya ini dahsyat nih. Kalau saya berharap ada S3 doktor meneliti ini, karena ini dahsyat sekali, ini sistematis sekali. Mulai dari pembuatan peraturan sampai segala-galanya, ini dahsyat sekali. Ini bagaimana korupsi terjadi di Indonesia. Mungkin kita cari program doktor, siapa tahu Bahlil mau doktor lagi, ini bisa dijadikan bahan penelitian nih. Bang Krisna, berarti Anda tadi mengatakan bahwa berarti intinya adalah ada niat baik dari klien Anda untuk menjadi JC ini dan mengungkap nama-nama di balik kasus ini. Ya pastinya, tentunya harus Tapi ditanggapi. kenapa nggak dari dulu, Bang? Kenapa? Kenapa nggak dari dulu kalau ada niat baik gitu kan? Publik melihatnya sudah
sudah banyak sign-sign, sinyal-sinyal yang diberikan. Bukan soal menjadi dulu atau tidak, tapi kan ini kan bahwa semuanya dibuang seolah-olah ini adalah perbuatan klien saya. Jadi terkait menjawab, ini kenapa sih meledaknya? Jadi Setiap maksudnya orang- klien Anda tidak mau sendirian begitu? Ya? Pastinya lah, artinya kita nggak mau pasang badan Baik. sendirian gitu loh. Oke, Iya. berarti nggak mau pasang badan sendirian. Nggak mau ya? pasang badan sendirian. Oke. Sedikit menjanjikan kan 100 titik, banyak di lapangan dijual kan mungkin udah pernah dengar berapa harganya? 200 juta, 250 juta, 1 titik. Yang penting Kalau gini, dikasih 100 titik aja interupsi udah Pak berapa? Krisnamurti. Nanti Siap. setelah ini tolong data-data itu sampaikan saya. Ya. Nanti saya kawal lagi, kalau tidak dibuka, tidak diproses, saya gugat pra peradilan seperti biasa. Terus saya buka di pengadilan, di sana saya akan buka semuanya. Masyarakat biar tahu bahwa oh orang-orang ini sebenarnya diduga terlibat tapi tidak diproses. Tapi kan selama ini kan masih pertanyaan, 26 ini siapa sih? Bener enggak itu Pak Krisnamurti tadi mungkin separuh atau lebih gitu yang benar, tapi kan separuh juga bisa jadi nggak benar gitu kan. Iya. Nah, saya akan sampaikan juga kepada Kejaksaan Agung, mungkin bisa besok, dan saya ngawalnya caranya begitu. Dulu saya transkrip orang berbicara tentang korupsi 400 halaman aja bisa saya buka di pengadilan. Gitu. Jadi memang Berarti Anda caranya punya begitu. datanya sebenarnya? Gimana? Anda punya data yang terlibat? Kayaknya lebih komplit nih Mas. Ada Lebih level komplit eselon nih. 1 punya lebih dari 20 MBG, SPBG. Ada yang Level setingkat eselon 1 di 2. BGN? Ya, ada bahkan setingkat eselon 2 punya 100 lebih terafiliasi gitu. Ada beberapa nama-nama itu ada kok. Di dalam BGN atau di luar BGN? Di BGN tuh ya. Di BGN? Di BGN-nya gitu. Makanya paling banyak saya BGN. penasaran yang dari luar yang nekan Pak Sony itu siapa aja. Nanti tolong berikan saya Pak. Pak. Oke. Tapi saya mau tanya dulu nih Bang Alim. Bang Alim, Anda tadi dikatakan bahwa kebijakan dan lain-lain, tapi sejauh ini langkah Pak Presiden sudah jelas ya, melalui DEN pun ikut turun tangan untuk mengevaluasi MBG ini. Bisa mungkin Anda membela mungkin? Ngebela siapa nih? Ini adalah program yang Enggak, sangat... karena saya perlu luruskan dulu. Saya perlu luruskan. Saya itu bukan orang pemerintah, Oke. bukan orang negara. Saya nggak pernah membela siapapun. Oke. Saya itu selalu mencoba untuk menjelaskan. Baik. Ketika misalnya ada isu nih, misalnya isu kaos kaki misalnya, atau ada isu Ini kan apa, perubahan. prosesnya nggak transparan, Kan kok perubahan ini dan lain yang sebagainya. dirubah otomatis Dan memang dimunculkan. itu sering banget terjadi, Pasal 38 ya kan, berguna orang menjadi itu berikut. Ketentuan melakukan ayat 2 yang apa namanya dirubah ngecek serta data-data Inaprok dan lain sebagainya. Itu kan data yang basisnya adalah usulan yang sudah ditetapkan. Tapi bukan berarti itulah hasil realisasinya. Karena di dalam anggaran negara itu kan ada pagunya, ada realisasi. Bisa jadi pagunya misalnya kaos kaki harga 100.000. Tentunya di realisasinya bukan 100.000, tapi misalnya 40.000 atau 60.000 gitu. Itu yang saya jelaskan. Berarti dari sisi itu Anda melihat bahwa jelas sekali ini kasus korupsinya ya? Oh, kalau misalnya itu terjadi jelas. Kalau misalnya kayak contoh titik, saya kan pernah bahas. Kalau misalnya contoh titik itu sebenarnya kita nggak bisa berhenti hanya pada apa namanya jual beli titiknya aja. Kita juga perlu melihat bahwa kalau kemarin itu kan orang jadi menebak-nebak dari mana sih angka 1 miliar atau miliaran yang disebut oleh Kejaksaan Agung. Saya kasih contohnya. Setahu saya di beberapa tempat ada misalnya apa namanya cashback, misalnya 2.000 kalau dulu ya. Dulu aturan yang dulu itu misalnya 2.000. Kalau kita pakai hitung-hitungan 2.000, ada tuh dari proporsi misalnya harus menyediakan 200 sampai 300, bahkan ada yang 500 gitu kan. Kalau dikalikan aja 500 kali 3.000 porsi, dikalikan 1 bulan misalnya, dikalikan 360 hari udah berapa itu? Udah triliunan gitu loh. Dan itu yang saya pakai sebagai contoh kemarin ketika misalnya kita ingin mencoba menebak-nebak angka yang disebut oleh Kejaksaan Agung. Masalah benar atau enggak ya nanti kan dalam proses persidangan itu akan dibuktikan. Gitu. Tapi apakah itu ada menurut keyakinan saya dan apa yang saya sering dapatkan dari teman-teman yang memang bermain di area MBG ini ya kan, itu memang ada gitu. Dan itu yang harus diungkap baik oleh timnya Pak SS gitu kan ataupun dari Maki dan lain sebagainya gitu. Berarti intinya Anda setuju bahwa program ini tidak boleh dihentikan ya? Kalau bagi saya begini, kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak bisa bilang hitam atau putih gitu loh. Artinya kita harus lanjutkan atau memberhentikan program. Karena kan kita perlu lihat juga gitu. Yang bermasalah itu apanya?
ya kan, bermasalah itu kebijakannya atau pelaksanaannya. Dalam hal ini, kalau misalnya dari kasus ini, yang bermasalah ini kan adalah soal pelaksanaan programnya, pelaksanaan di lapangannya, pelaksanaan pengadaannya. Nah, karena ada masalah ini, maka beresin masalahnya, bukan menghentikan programnya, kecuali program ini, kebijakan ini bermasalah secara keseluruhan. Gitu loh. Oke, Bang Said, tanggapan Anda terkait dengan tadi pelaksanaan-pelaksanaan yang dikatakan akan ada solusinya kira-kira nggak yang akan Saya melihat Presiden sudah menjadi realistis kok. Awalnya kan pokoknya siapapun anak kecil kasih makan. Iya. Saya bilang orang yang rumahnya Pondok Indah dikasih MBG itu menurunkan kadar gizinya karena kadar gizi di rumahnya sudah lebih tinggi daripada. Interupsi Mbak, Oke. interupsi. Sebentar, sebelum Anda interupsi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.